dilaporkan berada dalam kondisi darurat sampah. Halo Sobat Poros, saya Dea dari Poros mengabarkan saat ini masa aksi yang tergabung dalam aliansi rakyat. Assalamualaikum Bu. Gimana nak kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Bu baik-baik juga ya di sana. Bu, gini. Kayaknya aku pengen jadi jurnalis Bu. Aku minta doa Ibu ya. Bu. Halo Sobat Poros, perkenalkan inilah divisi redaksi. Di divisi redaksi, teman-teman akan merasakan atmosfer newsroom yang biasanya diisi oleh rapat-rapat keredaksian untuk memilah isu-isu yang ada, mulai dari isu kampus, isu regional, hingga isu nasional. Selain itu, teman-teman juga akan belajar membuat berita sekaligus penyuntingan yang nantinya akan diterbitkan melalui media website atau dicetak berupa buletin, majalah, atau buku. Selain itu, teman-teman akan diajak reportase langsung di lapangan untuk melihat peristiwa secara lebih dekat dan bersiap untuk menyiarkan kepada publik. Bagaimana dengan pasal di Indonesia? Jabodetabek lagi ramai banget nih. Ya udah tahu, kok tanya saya? Selain 3 divisi utama, Poros juga memiliki wadah bagi teman-teman yang minat di bidang kreatif. Di bawah divisi redaksi, terdapat subdivisi branding media. Di sini, teman-teman akan belajar membuat ilustrasi, desain produk, dan juga podcast terkait isu-isu yang sedang hangat, serta membuat video konten TikTok. Halo Sobat Poros, selamat datang di Poros Podcast. Halo Sobat Poros, tahu gak sih sekarang Jogja banyak banget isu sampah. Selamat datang di divisi penelitian dan pengembangan. Biasanya teman-teman Poros mencari dan mengelola data yang nantinya akan dikemas dalam bentuk tulisan dan visualisasi data. Biasanya teknik pengumpulan yang dilakukan oleh teman-teman Litbang menggunakan kuesioner yang nantinya akan disebar melalui online ataupun cetak. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi pustaka. Produk divisi Litbang tidak hanya berupa tulisan, melainkan ada infografis hingga videografis. Perkenalkan, inilah divisi perusahaan. Kali ini kita berada di kantor percetakan. Disinilah teman-teman divisi perusahaan akan memproses kerja teman-teman Poros menjadi sebuah produk cetak yang nantinya akan disebarluaskan. Proses percetakan dimulai dari proses plating. Proses plating yaitu proses pracetak
untuk menentukan ukuran produk kita. Yang kedua, yaitu proses pemilihan kertas, mulai dari pemilihan warna sampai jenis yang cocok dengan produk yang akan kita keluarkan. Dan yang terakhir, yaitu proses pemotongan kertas. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keinginan kita. Sekarang kita sedang berada di kantor penerbitan. Selain bergerak di bidang percetakan, divisi perusahaan juga akan belajar layouting produk cetak seperti buletin dan majalah. Di sini kita akan belajar mengenai tata letak dalam proses penerbitan. Kemudian, teman-teman perusahaan juga mempunyai usaha sendiri berupa toko buku dan juga beberapa kali menyelenggarakan bazar buku bersama para penerbit besar. Selain itu, divisi perusahaan juga bertugas mencari dana melalui partnership dan sponsorship. Nantinya, kita akan belajar lobbying ke pihak sponsorship untuk mencapai kesepakatan kerjasama. Nah, produk kerjasama ini dapat berupa advertorial maupun kesepakatan lainnya. Sobat Poros, itulah divisi-divisi yang ada di Poros. Daftarkan diri kalian untuk merasakan kerja-kerja di media dan melakukan liputan secara langsung di lapangan. Pantau terus media sosial Poros untuk informasi selengkapnya. Ingat ideologi kita, Persma itu perlawanan. Ingat kata Nantatur, menulis sebuah keberanian. Wahai Persma Indonesia, berjuanglah